Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nama saya Aisyah. Saya selalu percaya bahwa hidup ini adalah kanvas kosong yang bisa diwarnai sesuka hati. Dan saya, dengan bangga, telah melukis sebuah mahakarya. Di usia 30 tahun, saya memiliki segalanya. Karir saya sebagai arsitek berkembang pesat, dan nama saya mulai dikenal di kalangan atas Jakarta. Setiap rancangan yang saya buat tidak hanya indah, tetapi juga fungsional, dan itu membuat saya selalu kebanjiran proyek. Uang bukan lagi masalah, melainkan alat untuk mewujudkan impian. Tapi di antara semua pencapaian itu, hal yang paling saya banggakan adalah rumah tangga saya. Suami saya, Raffi, adalah definisi dari kesempurnaan. Matanya yang hangat selalu memancarkan cinta. Senyumnya yang menawan adalah penenang di setiap hari yang melelahkan. Dia bekerja di bidang real estate, dan kami seringkali berbagi cerita tentang pekerjaan kami, saling memberi masukan, dan tertawa hingga larut malam. Kami membangun villa mewah kami di pinggiran Jakarta, di atas lahan yang kami beli bersama. Villa itu bukan hanya sekadar bangunan, tetapi simbol cinta dan kerja keras kami. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Setiap temboknya adalah saksi bisu janji-janji kami. Dinding-dindingnya berwarna krem lembut, dilengkapi jendela-jendela besar yang menghadap langsung ke taman belakang yang luas dan kolam renang biru jernih. Kamar tidur utama kami di lantai 2 memiliki balkon pribadi, tempat kami sering menghabiskan sore hari, menatap matahari terbenam sambil berpegangan tangan. Namun, beberapa minggu belakangan, saya mulai merasakan ada retakan kecil di kanvas mahakarya kami. Retakan yang begitu halus, nyaris tak terlihat, namun perlahan membuat lukisan itu kehilangan cahayanya. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil. Raffi yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering datang larut malam. Meeting dadakan, sayang, katanya, sambil mencium kening saya sekilas, senyumnya tidak lagi sampai ke mata. Saya percaya. Tentu saja saya percaya. Raffi adalah pria pekerja keras, dan saya sangat memahaminya. Kemudian, ciuman selamat pagi yang dulu terasa begitu tulus, kini terasa seperti rutinitas yang cepat. Pelukan yang dulu erat dan menenangkan, kini terasa hampa. Dia sering terlihat sibuk dengan ponselnya, dan entah mengapa, dia selalu memunggungi saya saat menerima panggilan. Satu malam, saya terbangun dan mendapati dia sedang berbicara di telepon dengan suara pelan di balkon. Aku sudah bilang, jangan hubungi aku sekarang, bisiknya, suaranya dipenuhi nada tegang yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Dia ada di dalam. Firasat buruk itu muncul seperti hawa dingin yang menusuk. Jantung saya berdebar kencang. Dia? Siapa? Pikiran saya langsung melayang ke skenario terburuk. Namun saya segera mengenyahkannya. Tidak, ini pasti hanya kesalahpahaman. Raffi tidak mungkin mengkhianati saya. Raffi mencintai saya. Villa ini, masa depan kami, semuanya adalah bukti cinta kami. Namun, firasat itu semakin kuat. Aroma parfum wanita asing mulai tercium di jaket kerja Raffi. Wanginya manis, berbeda dari parfum saya yang elegan dan lembut. Awalnya saya mengira itu adalah aroma dari rekan kerjanya, tapi wangi itu terlalu sering muncul. Saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak saya perhatikan sebelumnya. Makan malam kami yang dulunya dipenuhi tawa dan obrolan kini sunyi. Raffi lebih banyak menatap layar ponselnya. Sesekali tersenyum tipis ke arah sana, senyum yang tidak pernah dia berikan kepada saya lagi. Pernah suatu sore, saya mencoba menggodanya dengan memakai gaun yang dia sukai, berharap bisa mengembalikan percikan yang dulu ada. Sayang, apa ada yang salah? Tanya saya, sambil merangkul lengannya. Kamu akhir-akhir ini terlihat lelah. Raffi terkejut, seperti terbangun dari lamunan. Dia menyingkirkan tangan saya dengan lembut. Tidak ada, Aisyah. Aku hanya banyak pikiran soal pekerjaan. Ada jeda yang terasa begitu panjang. Dia tidak memuji gaun saya. Dia tidak bertanya bagaimana hari saya. Dia hanya meletakkan ponselnya di meja dan mulai makan dengan diam, membuat suara dentingan sendok dan garpu terasa memekakan telinga. Ruangan makan yang mewah itu terasa seperti penjara. Malam itu, di kamar tidur kami, saya memutuskan untuk berterus terang. Saya berbaring di sampingnya, memandangi langit-langit yang gelap. Raffi, kamu berubah. Dia tidak menjawab. Saya mendengar napasnya yang tenang. Raffi, aku tahu kamu mendengarku. Aku lelah, Aisyah, jawabnya tanpa menoleh. Jangan memulai pertengkaran. Ini bukan pertengkaran. Suara saya bergetar. Aku hanya ingin tahu. Ada apa? Kita bisa bicara, kan?
Kita selalu bisa bicara. Hening. Malam itu, di ranjang yang sama, kami terasa sejauh dua kutub yang berbeda. Air mata mulai mengalir di pipi saya, membasahi bantal yang dulu menjadi saksi bisu kebahagiaan kami. Saya merasa sendirian, di dalam villa yang dulunya saya sebut surga. Retakan kecil itu kini berubah menjadi celah besar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Raffi sudah bukan Raffi yang dulu. Kehidupan sempurna saya, yang saya bangun dengan cinta dan kerja keras, kini diambang kehancuran. Dan saya, Aisyah, sang arsitek yang mahir membangun, kini tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki pondasi rumah tangga saya sendiri yang mulai rapuh. Saya hanya bisa menangis dalam diam, memeluk lutut saya sendiri, merasakan dinginnya malam dan kehampaan yang perlahan merayap masuk ke dalam hati saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi saya tahu satu hal, mimpi buruk ini baru saja dimulai. Matahari pagi menyusup dari sela-sela tirai, namun cahayanya terasa hampa di mata saya. Saya terbangun sendirian, bantal di sisi Raffi masih rapi tak tersentuh. Setelah pertengkaran bisu semalam, dia mungkin tidur di ruang kerja. Hati saya terasa seperti perabot antik yang jatuh dan pecah berkeping-keping. Saya mencoba mengumpulkan kepingan-kepingan itu, meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Ini hanya fase. Raffi hanya lelah. Kami akan bicara, kami akan memperbaiki semuanya, dan villa kami akan kembali menjadi istana kebahagiaan. Dengan langkah gontai, saya turun ke lantai bawah, berharap menemukan Raffi di meja makan, siap untuk sarapan bersama seperti dulu. Namun, yang saya temukan adalah pemandangan yang seketika membuat napas saya terhenti. Raffi duduk di meja makan, bukan sendirian, melainkan ditemani oleh seorang wanita. Rambutnya dicat pirang cerah, bibirnya merah menyala, dan gaun sutra pendeknya memamerkan kakinya yang jenjang. Dia tertawa renyah saat Raffi menceritakan sesuatu, tawa yang terdengar bagai beling pecah di telinga saya. Di meja, piring-piring sudah terisi penuh dengan sarapan. Sarapan yang bukan saya siapkan. Sayang, akhirnya kamu bangun, sapa Raffi, suaranya terdengar terlalu ceria. Dia bahkan tidak melihat ke arah saya. Kenalkan, ini Bella. Mulai sekarang, dia akan tinggal bersama kita. Kata-kata itu menghantam saya seperti palu godam. Tinggal bersama kita? Siapa dia? Bagaimana mungkin? Kaki saya terasa lumpuh. Saya tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Darah di tubuh saya terasa membeku, dan semua kepingan hati yang tadi coba saya satukan kembali hancur berkeping-keping menjadi serpihan debu. Saya menatap Raffi, mencari jawaban di matanya, tapi yang saya temukan hanyalah mata seorang asing. Bella menoleh ke arah saya, senyum tipis, meremehkan, terukir di bibirnya yang dipoles lipstik merah. Halo, Aisyah, sapanya santai, seolah kami sudah lama saling kenal. Raffi sering cerita tentangmu. Cerita apa? Bahwa saya adalah istri sahnya? Bahwa kami membangun semua ini bersama? Bahwa dia baru saja menikam saya dari belakang? Saya tidak bisa menahan diri. Dengan tangan gemetar, saya melangkah maju. Raffi, apa maksud semua ini? Suara saya nyaris tidak terdengar. Raffi menghela napas panjang, seolah saya adalah anak kecil yang rewel. Aisyah, jangan bikin ribut. Aku sudah bilang, dia akan tinggal di sini. Kamu harus membiasakan diri. Membiasakan diri? Teriak saya, tak peduli lagi dengan suara saya yang pecah. Di rumah kita? Dengan wanita ini? Siapa dia? Raffi? Apa ini lelucon? Aisyah. Raffi membentak. Matanya yang dulu hangat kini dingin dan tajam. Dia adalah Bella. Dia kekasihku. Dan mulai sekarang, dia adalah bagian dari hidupku. Aku sudah bosan denganmu yang membosankan dan monoton. Bella memberiku semua hal yang tidak bisa kamu berikan. Dunia saya runtuh. Pernyataan itu bukan sekadar pengakuan, tapi sebuah eksekusi. Saya memandang Raffi, pria yang saya cintai sepenuh hati, yang saya percayai, yang saya jadikan pusat dunia saya, kini menatap saya seolah saya adalah sebuah kesalahan. Seolah 8 tahun pernikahan kami, semua janji, semua mimpi, tidak pernah ada artinya. Air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya jatuh. Saya menatap Bella, yang kini malah tertawa kecil melihat kehancuran saya. Wajahnya yang cantik terasa seperti wajah iblis. Raffi, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, bisik saya, dengan nada memohon yang paling menyakitkan. Ini rumah kita. Ini villa yang kita bangun dengan tangan kita sendiri. Bella tiba-tiba bangkit dari kursinya dan berjalan mendekat. Oh, Aisyah, jangan terlalu dramatis, katanya dengan suara sok manis yang membuat saya mual. Raffi sudah bilang,
dia lelah denganmu. Wajar, kan? Pria butuh wanita yang bisa memuaskan kebutuhannya, bukan hanya sibuk dengan karirnya dan mengabaikan suaminya. Kata-katanya seperti racun, menusuk tepat di ulu hati. Mengabaikan? Saya bekerja keras untuk kami. Saya membangun villa ini untuk kami. Saya berkorban banyak untuk semua ini. Dan dia, wanita yang tidak tahu apa-apa, berani berbicara seperti itu? Diam. Aku tidak bicara denganmu, bentak saya pada Bella. Raffi, jawab aku. Kenapa? Ada apa denganmu? Raffi tidak menjawab. Dia hanya menatap saya dengan tatapan kosong, seolah-olah dia sudah membuat keputusannya dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bella akan tinggal di kamar tamu, ujarnya dingin. Dia akan menjadi bagian dari rumah ini. Kalau kamu tidak bisa menerimanya, itu masalahmu. Saya merasa dihina, dilecehkan, dan diinjak-injak di rumah saya sendiri. Villa ini, yang dulu adalah surga, kini menjadi neraka. Setiap sudutnya, setiap perabotan mewah, setiap lukisan di dinding, terasa menertawakan penderitaan saya. Saya berlari ke atas, ke kamar tidur kami, mengunci diri di dalamnya. Saya melemparkan diri ke kasur, terisak tanpa suara. Suara tawa Raffi dan Bella di bawah terdengar samar-samar, tapi cukup untuk membuat hati saya remuk. Saya mengambil bantal, membenamkan wajah saya di sana, menjerit sekuat-kuatnya tanpa mengeluarkan suara. Saya benci Raffi. Saya benci Bella. Dan yang paling saya benci adalah diri saya sendiri, karena saya begitu buta dan bodoh. Lama saya menangis hingga tak ada lagi air mata yang tersisa. Saya bangkit dan menatap diri saya di cermin. Mata saya sembab, wajah saya pucat. Saya tidak lagi melihat Aisyah yang sukses dan percaya diri. Saya hanya melihat seorang wanita yang terluka, pecundang yang kehilangan segalanya. Pada saat itulah, di tengah kehancuran dan rasa sakit yang tak tertahankan, sebuah perasaan lain mulai muncul. Bukan lagi kesedihan, bukan lagi kekecewaan, melainkan amarah yang membara. Amarah yang begitu panas, begitu kuat, hingga mampu membakar semua air mata dan membuang semua rasa sakit. Mereka pikir mereka bisa mengambil alih hidup saya? Mereka pikir mereka bisa merampas semua yang saya bangun dengan susah payah? Tidak. Ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Di dalam cermin, mata saya tidak lagi memancarkan keputusasaan, melainkan api. Api yang siap membakar siapa saja yang berani bermain-main dengan hidup saya. Saya akan membuat mereka menyesal telah membuat saya seperti ini. Sejak hari itu, villa mewah yang dulu saya sebut surga berubah menjadi neraka di bumi. Saya bukan lagi nyonya rumah, melainkan seorang tamu tak diundang di istana saya sendiri. Setiap pagi, saya turun dari kamar dengan hati yang menciut, bersiap menghadapi pemandangan yang sama. Raffi dan Bella duduk di meja makan, tertawa, bercanda, seolah saya tidak pernah ada. Mereka makan sarapan yang dibuatkan oleh asisten rumah tangga, dan Bella selalu menempati kursi di seberang Raffi, kursi yang dulu menjadi tempat favorit saya. Bella mengambil alih hidup saya dengan begitu cepat dan tanpa malu. Barang-barangnya mulai bermunculan di seluruh sudut rumah. Tas-tas branded miliknya tergeletak di sofa ruang keluarga, sepatu hak tingginya berserakan di dekat pintu masuk. Yang paling menyakitkan adalah ketika saya mendapati Bella memakai salah satu gaun sutra saya, yang dulu saya beli dengan Raffi saat kami liburan ke Italia. Gaun itu pas di tubuhnya, dan ia berjalan mondar-mandir di depan saya, sengaja memamerkan senyum kemenangan. Aisyah, gaunmu ini bagus sekali, katanya, suaranya dipenuhi nada mengejek. Tapi kurasa lebih cocok untukku. Kamu terlalu kaku untuk memakainya. Saya hanya bisa menahan napas, mengepalkan tangan hingga kuku-kuku saya menembus telapak tangan. Saya tidak bisa membalas. Raffi ada di sana, menatap saya dengan tatapan dingin, seolah membela-bela adalah tugas barunya. Villa ini, yang dibangun dengan darah dan air mata saya, kini menjadi museum berisi kenangan pahit. Setiap sudutnya menyiksa saya. Di taman belakang, saya melihat Raffi tertawa lepas bersama Bella saat mereka berenang di kolam renang yang dulu menjadi tempat kami menghabiskan sore. Di ruang kerja, yang dindingnya penuh dengan foto-foto pernikahan kami, Bella kini duduk di kursi Raffi, tertawa manja saat suamiku memijat bahunya. Bahkan dapur, tempat saya sering memasak masakan kesukaan Raffi, kini menjadi tempat Bella sesekali mencoba resep baru, meninggalkan kekacauan yang harus dibereskan oleh asisten rumah tangga. Saya merasa terhina. Saya adalah arsitek yang merancang villa ini. Saya tahu setiap detailnya, setiap lekukannya. Tapi kini, villa itu telah berpindah tangan, dihuni oleh orang-orang yang tidak menghargai apapun. Saya menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang terjadi di depan mata saya. Keadaan ini membuat saya menjadi pribadi yang tertutup.
Saya lebih banyak mengurung diri di kamar, menghindari kontak dengan mereka. Saya makan di kamar, bekerja di kamar, dan menangis dalam diam di kamar. Teman-teman yang dulu sering berkunjung kini menghilang. Mungkin karena mereka sudah mendengar kabar, atau karena saya yang menjauhkan diri karena malu. Saya merasa sendirian, terisolasi di dalam sangkar emas yang saya bangun sendiri. Suatu malam, saya memberanikan diri untuk turun ke ruang keluarga. Saya melihat Raffi dan Bella sedang menonton film, berpelukan mesra di sofa yang dulu adalah tempat saya dan Raffi bersandar setiap malam. Pemandangan itu bagai belati yang menusuk jantung saya berulang kali. Saya mendekat, mencoba mengumpulkan keberanian. "Raffi," panggil saya, suara saya masih gemetar. "Sampai kapan ini akan berakhir? Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini." Raffi tidak menoleh. Matanya tetap fokus pada layar televisi. Bella mendengus pelan, seolah kehadiran saya adalah gangguan. "Berakhir? Apa yang berakhir?" kata Raffi, tanpa ekspresi. "Ini sudah realitasnya. Aisyah, kamu tidak bisa terus hidup di masa lalu." "Masa lalu?" Air mata saya kembali mengalir. "Masa lalu yang kamu hancurkan? Kita punya janji, Raffi. Kita punya mimpi." "Dengar, Aisyah, aku lelah denganmu." Raffi akhirnya menoleh, matanya penuh amarah. "Kamu terlalu dramatis. Aku sudah bilang, aku tidak mencintaimu lagi. Aku mencintai Bella. Dia memberiku kebahagiaan yang tidak pernah kamu berikan. Berhentilah mengganggu kami dan hiduplah seperti biasa." Kata-kata itu adalah paku terakhir yang menancap di peti mati pernikahan kami. Sakit hati itu begitu dalam, membuat saya tidak bisa bernapas. Saya memandang Raffi, menatap wajah yang dulu saya anggap sebagai sumber kebahagiaan, kini saya melihatnya sebagai sosok asing yang kejam. Saya memandang Bella, yang tersenyum sinis, menikmati setiap tetes air mata saya. Pada saat itulah, sesuatu di dalam diri saya patah. Bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membara. Saya menyadari bahwa air mata dan permohonan tidak akan mengubah apapun. Mereka tidak akan merasa bersalah. Mereka tidak akan peduli dengan penderitaan saya. Saya menoleh ke sekeliling villa. Saya melihat setiap ukiran, setiap jendela, setiap lukisan. Saya yang merancangnya. Saya yang memilih setiap materialnya. Ini adalah mahakarya saya. Dan mereka, dua orang pengkhianat, mencoba merampasnya dari saya. Tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di kepala saya. Sebuah ide yang begitu cemerlang, begitu logis, hingga membuat hati saya yang tadinya hancur kini dipenuhi oleh semangat baru. Apa yang akan mereka lakukan jika tiba-tiba mereka tidak memiliki tempat tinggal? Apa yang akan terjadi jika mereka diusir dari villa yang mereka anggap sudah menjadi milik mereka? Saya menyeka air mata saya dengan punggung tangan. Air mata itu terasa dingin, namun di dalam hati, api balas dendam mulai berkobar. Saya tidak akan lagi menjadi korban yang menyedihkan. Saya akan menjadi arsitek takdir mereka. Saya akan meruntuhkan dunia mereka, sama seperti mereka meruntuhkan dunia saya. Dengan tatapan kosong, saya berbalik dan berjalan menaiki tangga, meninggalkan mereka berdua di ruang keluarga. Saya tidak lagi menangis. Saya tidak lagi merasa putus asa. Di dalam diri saya, ada tekad baru yang tumbuh. Saya akan menggunakan kecerdasan saya, kecerdasan yang membuat saya sukses, untuk membalas dendam. Mereka pikir mereka bisa mengambil alih villa ini? Kita lihat saja nanti. Villa ini adalah aset terbesar mereka, dan saya akan menjadikannya alat kehancuran mereka. Saya akan keluar dari neraka ini, tapi tidak sebelum saya memastikan mereka merasakan api yang jauh lebih panas dari api yang saya rasakan. Setelah malam yang menghancurkan itu, saya tidak lagi menangis. Ruang kamar yang dulunya saksi bisu kebahagiaan dan kesedihan saya, kini menjadi markas rahasia. Saya duduk di meja kerja saya, bukan untuk merancang bangunan baru, melainkan untuk merancang kehancuran. Air mata sudah kering, digantikan oleh kobaran api yang membakar di dalam dada. Saya menyadari bahwa saya tidak akan menemukan keadilan dengan memohon atau menangis. Satu-satunya jalan adalah dengan bertindak. Dengan menggunakan kecerdasan yang selama ini saya gunakan untuk membangun, kini saya gunakan untuk meruntuhkan. Pikiran saya berputar-putar, mencari cara untuk keluar dari neraka ini. Melarikan diri? Itu akan membuat saya terlihat seperti pengecut yang kalah. Meninggalkan Raffi begitu saja? Itu hanya akan memberi jalan bagi Bella untuk mengambil alih segalanya, termasuk villa mewah yang kami bangun bersama. Tidak, saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Semua ini adalah milik saya. Saya berhak atasnya. Pandangan saya jatuh pada jendela besar yang menghadap taman belakang. Di sana,
Di bawah sinar matahari, saya bisa melihat Raffi dan Bella tertawa riang, seolah hidup mereka tidak memiliki masalah. Mereka meminum koktail dingin di sisi kolam renang, memamerkan kemesraan yang membuat ulu hati saya perih. Mereka merasa aman. Mereka merasa villa ini adalah milik mereka. Dan disitulah letak kelemahan terbesar mereka. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benak saya. Sebuah ide yang begitu cemerlang, begitu logis, dan begitu kejam, hingga membuat senyum tipis terukir di bibir saya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Villa ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah aset. Aset terbesar kami. Dan saya, Aisyah, adalah arsitek yang merancangnya, dan saya adalah salah satu pemilik resminya. Saya ingat betul, saat membeli tanah dan mengurus sertifikatnya, saya yang paling teliti mengurus semua dokumen. Raffi menyerahkan sebagian besar urusan itu kepada saya, karena dia percaya penuh pada saya. Saya bangkit dari kursi, melangkah ke lemari arsip di sudut ruangan. Tangan saya yang dulu gemetar karena kesedihan, kini terasa mantap. Saya mencari di antara tumpukan dokumen proyek dan desain, hingga saya menemukan sebuah map coklat yang berisi sertifikat rumah, akta jual beli, dan surat-surat penting lainnya. Saya membukanya dengan hati-hati. Dokumen-dokumen itu adalah kunci. Kunci untuk kebebasan saya, dan kunci untuk kehancuran mereka. Nama saya tertera jelas sebagai pemilik utama, sementara Raffi sebagai pemilik kedua. Dan yang terpenting, untuk setiap transaksi jual-beli, tanda tangan saya adalah yang paling krusial. Artinya, tanpa sepengetahuan Raffi, saya bisa menjual villa ini. Saya merasa seperti mendapatkan suntikan energi baru. Rasa putus asa dan kehinaan yang selama ini merayap di tubuh saya kini menguap, digantikan oleh adrenalin dan tekad baja. Rencana ini harus dilakukan secara rahasia. Saya tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Saya harus bergerak diam-diam, tanpa diketahui oleh Raffi maupun Bella. Langkah pertama adalah mendapatkan informasi yang valid tanpa menimbulkan kecurigaan. Saya tidak bisa menggunakan laptop atau ponsel pribadi saya, karena Raffi terlalu mudah untuk melacaknya. Dengan hati-hati, saya menyelinap keluar villa saat Raffi dan Bella sedang pergi makan malam. Saya pergi ke sebuah kafe internet yang jauh dari pusat kota. Di sana, di balik layar monitor yang redup, saya mulai mencari. Saya mencari informasi tentang agen properti yang terpercaya, yang terkenal akan profesionalisme dan diskresinya. Saya juga mencari tahu tentang prosedur hukum untuk menjual properti tanpa persetujuan penuh dari pasangan, hanya untuk berjaga-jaga. Saya membaca setiap artikel, setiap review, dan setiap peraturan dengan teliti. Saya tidak bisa membiarkan mereka lolos, hanya karena saya melewatkan satu detail kecil. Satu nama muncul di benak saya, Bapak Hendra. Dia adalah agen properti senior yang pernah bekerja sama dengan teman-teman arsitek saya. Reputasinya bersih, dan yang terpenting, dia dikenal sebagai orang yang sangat menjaga kerahasiaan klien. Saya mencatat nomor teleponnya di secari kertas kecil. Di dalam kafe yang ramai itu, saya merasa seperti seorang mata-mata dalam film thriller. Saya menutupi wajah saya dengan scarf dan kacamata hitam, memastikan tidak ada yang mengenali saya. Setiap klik di keyboard terasa seperti langkah maju menuju kebebasan. Setelah mendapatkan semua informasi yang saya butuhkan, saya kembali ke villa. Raffi dan Bella sudah tidur. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa di saat mereka bermesraan, saya sedang merencanakan kehancuran mereka. Mereka merasa aman di dalam villa yang kami bangun, villa yang kini menjadi benteng saya. Tapi mereka lupa satu hal. Benteng ini dibangun oleh saya, dan saya tahu persis bagaimana cara meruntuhkannya. Di kamar saya, di tengah kegelapan, saya menatap langit-langit. Saya memegang kertas kecil yang berisi nomor telepon Bapak Hendra, menggenggamnya erat-erat seperti sebuah jimat. Saya sudah tidak lagi merasa hancur. Saya sudah tidak lagi merasa putus asa. Rasa sakit itu kini telah saya ubah menjadi kekuatan. Malam itu, Aisyah yang lemah dan menangis telah mati. Yang tersisa adalah seorang wanita baru, yang dingin, penuh perhitungan, dan siap untuk membalas dendam. Saya akan menjual villa ini, menghancurkan fondasi hidup mereka, dan keluar dari neraka ini dengan kepala tegak. Sejak saya memutuskan untuk membalas dendam, setiap hari terasa seperti berjalan di atas tali tipis di antara dua jurang. Di satu sisi, jurang kehinaan dan keputusasaan yang siap menelan saya kembali. Di sisi lain, jurang ketakutan bahwa rencana saya akan tercium, dan segala sesuatunya akan menjadi lebih buruk. Untuk bertahan, saya harus menjadi aktris yang ulung. Saya menyembunyikan amarah dan sakit hati saya di balik senyum yang dipaksakan. Saya berpura-pura baik-baik saja, terkadang bahkan mengiyakan permintaan Bella, seolah saya sudah menerima nasib saya sebagai wanita yang kalah. Aisyah,
Bisakah kamu belikan aku lipstik yang kamu pakai kemarin? Warna nude-nya bagus sekali, kata Bella suatu pagi saat kami berpapasan di dapur. Wajahnya polos, seolah dia tidak menyadari betapa munafiknya permintaannya. Saya menatapnya, sejenak ingin melempar cangkir kopi yang saya pegang ke wajahnya. Namun, saya hanya tersenyum tipis. Oh, tentu. Boleh saja, jawab saya dengan suara yang tenang. Bella tersenyum puas. Raffi yang melihat interaksi itu menghela napas lega, seolah dia senang melihat kami berdamai. Mereka tidak tahu, di balik wajah tenang itu, saya sedang menyusun daftar belanja yang paling berbahaya. Bukan lipstik, melainkan dokumen-dokumen penting untuk menghancurkan hidup mereka. Langkah pertama dalam rencana saya adalah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk penjualan villa. Saya tahu persis di mana dokumen-dokumen itu disimpan. Ada sebuah lemari arsip kecil di ruang kerja Raffi, di mana kami menyimpan semua berkas penting rumah. Saya harus melakukannya dengan sangat hati-hati, karena Raffi kadang-kadang kembali ke ruang kerjanya untuk mengambil sesuatu. Suatu sore, saat Raffi dan Bella keluar untuk ngegim, saya melihat peluang. Jantung saya berdebar kencang saat saya melangkah ke ruang kerjanya. Ruangan itu terasa asing, dipenuhi dengan aroma parfum Bella yang menusuk. Saya menemukan lemari arsip itu, membuka kuncinya dengan kunci duplikat yang saya buat beberapa tahun lalu, dan mencari map coklat bertuliskan, Villa Andromeda. Tangan saya gemetar saat saya membuka map itu. Di dalamnya, semua dokumen yang saya butuhkan, sertifikat hak milik, akta jual beli, izin mendirikan bangunan, IMB, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan pajak dan kepemilikan. Saya mengeluarkan dokumen-dokumen itu dan mengambil foto setiap lembar dengan ponsel baru yang sengaja saya beli agar tidak terlacak. Saya juga membawa beberapa dokumen asli untuk difotokopi. Saya harus sangat cepat, karena waktu adalah musuh utama saya. Saya mengembalikan dokumen asli ke tempatnya semula, memastikan semuanya terlihat rapi seperti semula, lalu dengan langkah cepat, saya meninggalkan villa. Saya pergi ke sebuah toko fotokopi di daerah yang jauh, di mana tidak mungkin ada orang yang mengenal saya. Di sana, saya mencetak salinan rangkap 3 dari semua dokumen penting. Ini adalah langkah yang sangat berisiko, tapi saya harus melakukannya. Salinan itu akan menjadi modal saya untuk bertemu dengan agen properti. Keesokan harinya, saya membuat janji dengan Bapak Hendra. Saya menggunakan ponsel baru saya dan mengiriminya pesan singkat, meminta pertemuan di sebuah kafe di pusat perbelanjaan yang ramai. Saya memilih tempat itu karena saya tahu Raffi dan Bella tidak mungkin berada di sana. Saya berpakaian sederhana, memakai kacamata hitam besar dan masker untuk menyamarkan identitas saya. Saat saya tiba di kafe, Bapak Hendra sudah menunggu. Dia adalah pria parubaya yang terlihat bijaksana dan profesional. Kami memesan kopi, dan saya mulai menceritakan situasi saya secara samar-samar, seperti yang saya rencanakan. Bapak Hendra, saya memulai, suara saya bergetar pelan, tapi saya berhasil mengendalikannya. Saya memiliki sebuah properti high-end yang ingin saya jual secara diam-diam. Properti ini, terkait dengan beberapa masalah pribadi yang cukup rumit. Saya membutuhkan seseorang yang bisa menjaga kerahasiaan penuh. Bapak Hendra menatap saya dengan tatapan yang penuh pengertian. Sebagai agen properti senior, dia pasti sudah sering menghadapi kasus-kasus seperti ini. Dia tidak bertanya lebih jauh. Saya mengerti, Nyonya, jawabnya dengan tenang. Diskreasi adalah prioritas utama saya. Saya akan menangani ini dengan sangat hati-hati. Properti apa yang Anda maksud? Saya mengeluarkan salinan dokumen yang sudah saya siapkan dan menaruhnya di atas meja. Saya menunjuk pada sertifikat rumah. Villa di pinggir kota. Atas nama saya dan suami saya. Tapi, saya memiliki otoritas penuh atas penjualan ini. Hendra melihat dokumen itu sejenak. Villa yang Anda rancang sendiri? Tanyanya. Dia ingat pekerjaan saya. Saya mengangguk. Ya, villa itu. Dia mengambil dokumen itu, membolak-baliknya dengan cermat. Matanya yang tajam membaca setiap detail. Ini akan menjadi proses yang unik, katanya. Kami perlu mencari pembeli yang tepat dan melakukan transaksi dengan sangat hati-hati agar tidak ada yang curiga. Apakah ada batas waktu? Secepat mungkin, jawab saya, tidak bisa menyembunyikan nada mendesak di suara saya. Saya ingin semuanya selesai sebelum mereka tahu. Hendra mengangguk. Baik, saya akan mulai memprosesnya. Saya akan memasarkannya secara terbatas, hanya kepada klien-klien eksklusif yang bisa menjaga kerahasiaan. Kita akan berkomunikasi hanya melalui nomor ini. Dia menunjuk pada ponsel baru saya. Saya merasa lega sekaligus takut. Langkah pertama sudah berhasil. Saya punya dokumen,
Dan saya punya agen yang bisa dipercaya. Namun, ini barulah permulaan. Selama proses penjualan, saya harus terus berakting, berpura-pura bahagia di tengah neraka yang mereka ciptakan. Saya harus kembali ke villa, ke sarang pengkhianat itu, dan menunggu hingga saatnya tiba untuk meluncurkan serangan balik saya. Di dalam hati, saya tahu ini adalah permainan yang berbahaya, tetapi saya sudah tidak punya pilihan lain. Saya tidak akan membiarkan mereka merampas kebahagiaan dan harga diri saya. Saya akan membuat mereka kehilangan segalanya, sama seperti saya. Sejak saya bertemu dengan Bapak Hendra, kehidupan saya menjadi sebuah sandiwara yang melelahkan. Di depan Raffi dan Bella, saya adalah seorang wanita yang pasrah, yang perlahan-lahan mencoba menerima kenyataan pahit. Saya berpura-pura sibuk dengan pekerjaan arsitek saya, seringkali mengambil proyek fiktif yang memaksa saya untuk pergi keluar rumah seharian. Alih-alih merancang bangunan, saya menghabiskan waktu di kafe-kafe, membalas pesan rahasia dari Bapak Hendra melalui ponsel baru saya, dan mengatur strategi. Setiap interaksi dengan mereka adalah sebuah penampilan, setiap kata yang saya ucapkan adalah sebuah kebohongan yang dirancang dengan cermat. Pemasaran villa itu dilakukan secara diam-diam, sesuai dengan permintaan saya. Bapak Hendra hanya menyebarkan informasi kepada klien-klien high profile yang memiliki reputasi baik dan menjunjung tinggi kerahasiaan. Tidak ada iklan di koran, tidak ada spanduk di depan gerbang. Villa ini dijual seperti permata langka yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang berhak. Saya harus pintar bersandiwara agar mereka tidak curiga. Setiap kali saya menerima pesan dari Bapak Hendra, jantung saya berdebar kencang. Itu bisa saja berisi kabar tentang calon pembeli yang tertarik atau, yang paling mendebarkan, permintaan untuk mengatur jadwal kunjungan. Suatu pagi, saat saya sedang berpura-pura membaca email di ruang kerja, ponsel baru saya bergetar. Sebuah pesan dari Bapak Hendra. Pagi, Ibu Aisyah. Ada klien dari Singapura yang sangat tertarik. Besok siang sekitar jam 2, apakah ada waktu untuk kunjungan? Waktu itu adalah waktu yang sangat berbahaya. Jam 2 siang biasanya adalah waktu Raffi dan Bella bersantai di ruang keluarga atau berenang. Saya harus menemukan cara untuk mengusir mereka dari rumah, tanpa membuat mereka curiga sedikitpun. Saya memutar otak, memikirkan alibi yang paling masuk akal. Malam harinya, saat makan malam, saya membuka percakapan dengan Raffi. Raffi, kamu ingat tidak, teman kita, Rina dan suaminya, yang suka koleksi mobil klasik? Raffi mengangguk, matanya masih fokus pada layar ponselnya. Besok siang mereka mengadakan pameran koleksi mereka di galeri baru di pinggir kota. Rina mengirimku pesan tadi siang, mengajak kita datang. Aku pikir akan seru, lagi pula kita sudah lama tidak kencan berdua seperti dulu. Saya sengaja menekan kata, kencan berdua, untuk memancing Raffi. Reaksi yang saya harapkan muncul. Raffi mengangkat kepalanya, tersenyum tipis, matanya melirik Bella yang sedang makan dengan cuek. Oh, ya? Boleh juga, kata Raffi, tampaknya merasa sedikit bersalah atau mungkin hanya ingin pamer. Jam berapa? Sekitar jam 1 siang. Kita bisa datang, lalu makan malam di luar. Bagaimana menurutmu, Bella? Saya sengaja melibatkan Bella dalam sandiwara ini, untuk membuatnya merasa bahwa saya sudah menerima kehadirannya. Bella mengangkat bahu. Aku sih terserah saja. Aku tidak terlalu suka mobil, tapi kalau kamu mau, ya sudah. Rencana saya berhasil. Mereka setuju untuk pergi. Saya mengabari Bapak Hendra, meminta beliau untuk datang tepat pukul 2 siang. Ini adalah pertaruhan yang sangat besar. Saya harus bisa mengendalikan semuanya, mulai dari waktu hingga ekspresi saya. Keesokan harinya, saya berpura-pura bahagia. Saya mengenakan gaun cantik, berhias diri, dan tersenyum pada Raffi dan Bella, seolah saya sangat menantikan hari itu. Tepat pukul 1 siang, mereka berpamitan dan pergi. Mobil mereka melaju keluar gerbang, dan saya, di balik pintu, menghela napas lega. Ini dia, momen yang saya tunggu. Saya segera menelepon Bapak Hendra, mengonfirmasi bahwa jalannya sudah aman. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil limousine mewah tiba di depan gerbang. Bapak Hendra keluar, diikuti oleh seorang pria dan wanita parubaya dari Singapura. Mereka adalah calon pembeli villa itu. Selamat datang, sapa saya, berusaha tersenyum ramah. Silakan masuk. Saat saya memimpin mereka berkeliling villa, perasaan saya hancur berkeping-keping. Saya yang merancang setiap sudutnya. Saya yang memilih setiap materialnya. Namun, di mata mereka, villa ini hanya sebuah properti. Mereka mengukur, mengambil foto, dan berdiskusi tentang harga, tanpa ada emosi sama sekali.
Bagi mereka, ini hanyalah investasi. Saya menjadi pemandu di makam kenangan saya sendiri. Saya menunjukkan setiap detail villa, termasuk area kolam renang yang dulunya tempat kami berbagi mimpi, dan kamar utama yang kini terasa begitu kosong. Namun, tiba-tiba, saat kami berada di taman belakang, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan singkat dari asisten rumah tangga. "Ibu, Bapak Raffi bilang mereka akan pulang cepat. Ada urusan pekerjaan mendadak." Jantung saya serasa melompat keluar. Wajah saya pucat. Mereka akan pulang? Sekarang? Saya menoleh ke Bapak Hendra, mengisyaratkan bahwa ada masalah. Hendra yang sigap segera memahami situasi. "Baik, Bapak dan Ibu. Kami rasa cukup untuk hari ini. Kami akan menghubungi Anda lagi," katanya kepada calon pembeli. Calon pembeli itu tampak bingung, namun mereka mengangguk dan berpamitan. Saya memimpin mereka keluar, memastikan mereka pergi sebelum mobil Raffi tiba. Tepat saat mobil mereka keluar dari gerbang, mobil Raffi masuk. Saya berdiri di pintu depan, berusaha mengatur napas dan ekspresi. Raffi menatap saya dengan aneh. "Loh, kamu sudah pulang? Pamerannya sudah selesai?" "Oh, tadi." Saya berusaha mencari alasan. "Pamerannya dibatalkan, ada masalah teknis. Aku tidak tahu harus kemana, jadi aku pulang saja." Raffi tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam bersama Bella, yang tampak kesal karena rencana kencan mereka gagal. Saya hanya bisa menghela napas lega. Saya berhasil. Saya nyaris ketahuan, tapi saya berhasil. Malam itu, saya kembali ke kamar saya, dengan perasaan yang campur aduk. Saya berhasil menunjukkan villa itu, tapi nyaris gagal karena hampir ketahuan. Jaring itu sudah saya bentangkan, dan saya tahu, cepat atau lambat, mereka akan terperangkap di dalamnya. Saya hanya harus menunggu hingga saatnya tiba bagi mereka untuk menerima konsekuensi dari perbuatan mereka. Pagi itu, udara terasa begitu berat, namun di dalam diri saya, ada gairah yang membara. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, hari yang saya tunggu-tunggu akhirnya tiba. Bapak Hendra mengabari saya bahwa ada seorang pembeli potensial yang sangat tertarik dengan villa kami, dan siap membayar tunai tanpa negosiasi berlarut-larut. Kliennya adalah seorang pengusaha kaya dari luar negeri yang ingin segera memiliki properti di Jakarta untuk investasi. Kesepakatan tercapai dalam waktu yang sangat singkat, dan saya, dengan akting yang sempurna, memastikan Raffi dan Bella tidak mencium bau apapun. Saya berpura-pura sibuk dengan proyek arsitek baru, sering keluar rumah, dan membuat mereka percaya bahwa saya perlahan-lahan sudah menerima keadaan. Pada hari yang telah ditentukan, saya pergi ke sebuah kantor notaris yang sudah disiapkan oleh Bapak Hendra. Di sana, saya duduk di sebuah ruangan kecil dan sunyi, jauh dari kebisingan kota, bersama Bapak Hendra dan notaris yang sudah menjadi rekan kerjanya. Saya menatap tumpukan dokumen di hadapan saya. Dokumen itu berisi nama saya dan Raffi sebagai penjual, dan nama pembeli sebagai pemilik baru. Jantung saya berdebar kencang. Kali ini bukan karena takut atau sedih, melainkan karena perpaduan antara ketegangan dan rasa kemenangan. Ujung pena yang saya pegang terasa dingin. Ini bukan hanya sekadar tanda tangan di atas kertas. Ini adalah tanda tangan yang mengakhiri sebuah bab dalam hidup saya. Ini adalah tanda tangan yang akan membebaskan saya, dan pada saat yang sama, akan memenjarakan mereka. "Silakan, Nyonya Aisyah," kata notaris itu dengan sopan, menunjuk pada baris yang harus saya tanda tangani. Saya menarik napas panjang. Pikiran saya melayang kembali ke masa lalu. Saya teringat saat saya pertama kali menandatangani dokumen pembelian villa ini, dengan Raffi di sisi saya, memeluk saya erat, berjanji untuk membangun keluarga dan masa depan di sini. Villa ini adalah kanvas kosong yang kami lukis bersama, dan kini, saya harus menghapusnya, menghancurkan segalanya agar bisa memulai lagi. Satu tanda tangan itu terasa seperti pisau yang mengiris kenangan saya. Ada rasa getir yang luar biasa. Saya tidak hanya menjual properti, saya menjual masa lalu saya, cinta saya, dan semua mimpi yang kini hancur. Tetapi, saya segera mengusir perasaan itu. Kenangan-kenangan indah itu sudah dirusak oleh mereka, dan saya tidak punya alasan untuk mempertahankannya. Saya menguatkan tekad, menghela napas, dan menorehkan tanda tangan saya di atas kertas. Nama Aisyah, tertulis dengan mantap dan tegas. Setelah saya selesai, notaris mengambil alih, memastikan semua prosedur sah secara hukum. Bapak Hendra, di samping saya, tersenyum kecil, mengisyaratkan bahwa semuanya berjalan lancar. Beberapa saat kemudian, sebuah notifikasi masuk ke ponsel rahasia saya. Sebuah transfer dana dalam jumlah yang sangat besar, melampaui ekspektasi saya.
Uang itu sekarang berada di rekening bank baru yang hanya saya yang tahu. Rasanya seperti ada beban berat yang terangkat dari bahu saya. Tubuh saya terasa ringan. Saya akhirnya bebas. Saya berdiri, menjabat tangan Bapak Hendra dan notaris, mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Mereka tidak tahu betapa besar arti bantuan mereka bagi saya. Ini bukan hanya sebuah transaksi bisnis. Ini adalah sebuah keadilan. Saya keluar dari kantor notaris itu, berjalan di tengah keramaian kota dengan kepala tegak. Di dalam tas saya, ada ponsel yang berisi saldo rekening fantastis dan surat-surat penting lainnya. Tapi di dalam hati saya, ada rasa hampa yang aneh. Saya berhasil, tapi harga yang harus saya bayar adalah kenangan dan masa lalu saya. Namun, perasaan getir itu tidak bertahan lama. Dalam perjalanan pulang, saya mulai menyusun rencana selanjutnya. Saya sudah berhasil menjual villa. Kini saatnya untuk menjual semua yang ada di dalamnya, semua yang pernah kami beli bersama, semua kenangan yang kini terasa menjijikan. Saya akan menjual perabotan, mobil mewah, bahkan lukisan-lukisan mahal yang menghiasi dinding. Saya akan meninggalkan villa itu kosong melompong, sebuah cangkang tanpa jiwa. Di dalam villa, saya kembali menjadi aktris yang ulung. Saya masih memasang senyum di depan Raffi dan Bella. Mereka masih menikmati kemesraan mereka, tidak menyadari bahwa waktu mereka di villa itu sudah dihitung. Setiap pagi, saya akan turun, melihat mereka berdua, dan di dalam hati, saya tertawa. Mereka sedang bersenang-senang di atas bom waktu yang sudah saya pasang. Mereka pikir mereka sudah menang, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menikmati saat-saat terakhir mereka di surga yang akan segera menjadi neraka. Saya mulai mengemas barang-barang pribadi saya. Foto-foto keluarga, kenangan masa kecil, beberapa perhiasan milik ibu, dan buku-buku favorit saya. Saya tidak membawa apapun yang terkait dengan Raffi. Saya bahkan meninggalkan cincin pernikahan kami di laci, seperti kenangan pahit yang tak perlu lagi saya simpan. Saya akan meninggalkan semua itu, semua peninggalan Raffi dan Bella, untuk dihancurkan bersamaan dengan mimpi-mimpi mereka. Saat malam tiba, saya sering duduk di balkon kamar kami, yang kini menjadi kamar saya seorang, menatap langit. Saya tidak lagi menangis. Saya tidak lagi merasa rapuh. Saya adalah Aisyah, seorang wanita yang pernah dihancurkan, tapi kini bangkit kembali. Saya memegang kunci kebebasan saya, dan saya siap untuk membuka pintu menuju kehidupan baru. Sementara mereka akan segera menemukan bahwa kunci surga mereka tidak akan lagi berfungsi. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Keheningan menyelimuti seluruh villa, hanya dipecahkan oleh suara jangkrik yang sahut-menyahut dari taman. Raffi dan Bella sudah lama terlelap. Mungkin bermimpi indah di atas ranjang yang dulunya adalah tempat saya dan Raffi berbagi janji. Di kamar saya, yang kini terasa begitu kosong, saya menatap koper-koper yang sudah terisi penuh. Barang-barang yang saya bawa sangat minim, hanya pakaian dan kenangan yang benar-benar berharga bagi saya. Foto-foto keluarga, buku harian lama, sketchbook berisi ide-ide arsitektur pertama saya, dan beberapa perhiasan peninggalan ibu. Sisanya, semua kemewahan yang saya dan Raffi kumpulkan, akan saya tinggalkan di sini, menjadi saksi bisu dari kehancuran mereka. Dengan langkah pelan, saya mulai melakukan tur perpisahan di rumah saya sendiri. Saya berjalan tanpa suara di sepanjang koridor, menyusuri setiap sudut yang dulunya penuh dengan tawa dan kehangatan. Saya berhenti di depan kamar tidur utama, di mana pintu itu tertutup rapat, menyembunyikan dua orang yang telah mengkhianati saya. Saya menatap pintu itu lama, tidak dengan kebencian, tapi dengan rasa kosong. Mereka sudah tidak lagi penting. Mereka hanyalah masa lalu yang harus saya tinggalkan. Saya turun ke lantai bawah. Ruang keluarga terasa gelap dan dingin. Saya meraba permukaan sofa, tempat Raffi sering memeluk saya sambil menonton film. Sekarang sofa itu hanya sebuah perabotan tanpa makna. Di meja makan, saya membayangkan kembali tawa kami saat merayakan ulang tahun atau keberhasilan proyek. Sekarang, meja itu menjadi tempat mereka, Raffi dan Bella, memulai hari mereka dengan penuh kemesraan yang menjijikan. Saya menyentuh dinding-dinding villa, yang dulu adalah kanvas mimpi kami. Dinding itu kini terasa dingin, seolah ikut merasakan pengkhianatan yang terjadi. Saya tidak lagi merasa sakit hati. Semua penderitaan itu telah berubah menjadi kekuatan. Ini bukan lagi rumah saya, ini adalah cangkang kosong yang akan segera diisi oleh orang lain. Saya tidak meninggalkan tempat ini karena saya kalah. Saya meninggalkan tempat ini karena saya sudah menang. Kembali ke kamar, saya mengambil sebuah amplop kecil dari laci. Di dalamnya, saya menyisipkan sebuah surat yang sangat singkat,
yang saya tulis dengan tangan gemetar namun penuh tekad. Surat itu bukan untuk perpisahan, melainkan sebuah pesan terakhir yang akan menghantui mereka. Saya meletakkan amplop itu di atas bantal di sisi Raffi, tempat yang biasanya saya tempati. Isinya hanya 2 baris, sebuah kalimat yang akan membuat mereka berdua bertanya-tanya dan perlahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Semoga kalian bahagia di rumah baru kalian. Karena rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Saya melepaskan cincin pernikahan saya. Cincin yang dulu menjadi simbol janji suci kami, kini terasa berat dan dingin. Saya meletakkannya di samping amplop itu, di atas bantal kosong. Itu adalah simbol perpisahan terakhir saya. Saya tidak butuh cincin itu lagi. Janji itu sudah tidak berarti. Saya mengambil tas dan koper terakhir, lalu melangkah keluar dari kamar. Saya menoleh ke belakang sekali lagi, memastikan tidak ada jejak yang saya tinggalkan. Saya berjalan dengan sangat hati-hati, memastikan setiap langkah tidak menimbulkan suara. Villa ini sangat besar, dan keheningannya memudahkan saya untuk menyelinap keluar. Saat saya membuka pintu depan, udara malam yang dingin langsung menyambut saya. Saya melangkah keluar, menutup pintu itu tanpa suara, dan melirik ke arah taman. Saya menatap villa itu sekali lagi, bangunan yang dulu adalah bukti cinta saya. Sekarang, bangunan itu adalah monumen kehancuran dan kebangkitan saya. Saya masuk ke dalam taksi yang sudah saya pesan sebelumnya. Mesin mobil menyala, dan dengan perlahan, taksi itu meninggalkan halaman villa. Saya tidak menoleh ke belakang lagi. Saya tidak akan pernah kembali. Saya memejamkan mata, membiarkan napas saya stabil. Perasaan hampa yang saya rasakan di awal kini digantikan oleh perasaan lega dan euforia. Saya sudah bebas. Saya sudah lepas dari penjara yang mereka ciptakan. Taksi itu melaju kencang di jalanan yang sepi. Saya menatap lampu-lampu kota yang perlahan-lahan menghilang di kaca spion, membawa serta semua kenangan pahit yang pernah saya alami. Saya tidak lagi Aisyah yang rapuh dan hancur. Saya adalah seorang wanita baru, yang kuat, mandiri, dan penuh tekad. Saya sudah meninggalkan mereka di belakang, di dalam villa yang kini sudah menjadi milik orang lain. Mereka akan segera bangun, mereka akan segera menemukan surat itu, dan mereka akan menyadari bahwa saya telah pergi, membawa serta kebahagiaan mereka. Kini, giliran mereka yang akan merasakan apa artinya kehilangan segalanya, tanpa ampun, tanpa peringatan. Permainan ini baru saja dimulai, dan saya sudah selangkah lebih maju dari mereka. Beberapa hari telah berlalu sejak kepergian Aisyah yang sunyi. Raffi dan Bella menjalani hidup layaknya sepasang kekasih yang dimabuk asmara, menikmati setiap sudut villa yang kini terasa sepenuhnya menjadi milik mereka. Mereka bangun siang, sarapan di tepi kolam renang, dan menghabiskan malam dengan menonton film sambil berpelukan. Mereka menganggap Aisyah hanya wanita yang patah hati yang lari entah kemana. Mereka sama sekali tidak peduli, justru merasa lega. Lihat, Raffi, kan kubilang juga, ujar Bella sambil menyuapi Raffi buah anggur, matanya dipenuhi kemenangan. Dia itu terlalu dramatis. Wanita seperti itu tidak akan bisa bertahan lama tanpamu. Raffi tertawa. Aku tahu. Dia pikir dia bisa menakutiku dengan kabur. Tapi sekarang, villa ini sepenuhnya milik kita. Tidak ada lagi yang mengganggu. Mereka begitu yakin dengan asumsi mereka, tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka nikmati hanyalah fata morgana yang akan segera pecah. Mereka tidak tahu bahwa kepergian Aisyah bukanlah sebuah kekalahan, melainkan langkah terakhir dari sebuah rencana yang matang. Tepat di hari kelima setelah kepergian Aisyah, saat Raffi dan Bella sedang bersantai di taman belakang, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang villa. Seorang pria bertubuh tegap keluar, diikuti oleh 2 orang berpakaian rapi yang memegang sebuah map. Mereka berjalan lurus menuju pintu utama dan menekan bel. Bella mendengus. Siapa sih yang berani mengganggu di hari libur seperti ini? Gerutunya, lalu melenggang santai untuk membuka pintu. Ya, sapa Bella dengan nada angkuh. Pria tegap itu menatap Bella dari atas ke bawah, raut wajahnya datar. Kami dari pihak Bapak Anton, pemilik baru villa ini. Kami datang untuk mengambil alih properti, katanya dengan suara tenang, namun penuh otoritas. Wajah Bella seketika pucat. Dia mengerutkan dahi, tertawa hambar. Pemilik baru? Bapak ini pasti salah alamat. Ini villa kami. Anda mungkin salah blok. Nona, saya tidak salah alamat, jawab pria itu sambil mengeluarkan mapnya. Ini adalah dokumen-dokumen yang sah. Villa ini telah dijual oleh Nyonya Aisyah Salsabila, pemilik sah, beberapa hari yang lalu. Transaksi sudah selesai dan legal. Raffi, yang mendengar percakapan itu, segera berlari ke pintu.
Wajahnya yang tadi riang kini dipenuhi kebingungan dan amarah. Apa maksudnya? Nyonya Aisyah? Istri saya? Tidak mungkin. Villa ini milik saya. Pria tegap itu menatap Raffi. Maaf, Tuan. Sesuai dokumen, villa ini atas nama Nyonya Aisyah dan Anda sebagai pemilik. Namun tanda tangan persetujuan penjualan yang sah adalah milik Nyonya Aisyah. Dan dia telah menyerahkan seluruhnya. Kami punya buktinya. Pria itu menyerahkan salinan dokumen penjualan yang sudah dilegalisir. Raffi mengambil salinan itu dengan tangan gemetar. Matanya menyusuri setiap kata, setiap tanda tangan, hingga dia menemukan nama Aisyah yang tertulis dengan jelas, di samping tanda tangan yang dia kenal betul. Dunianya runtuh seketika. Seluruh kekayaan dan kenyamanan yang dia miliki, yang dia anggap miliknya, kini telah lenyap. Tidak mungkin. Ini pasti penipuan, teriak Raffi, suaranya dipenuhi kepanikan. Aisyah tidak mungkin menjual villa ini. Kami membangunnya bersama. Saya akan menuntut kalian. Bella, di samping Raffi, hanya bisa terdiam. Wajahnya yang tadinya sombong kini dipenuhi ketakutan. Dia tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Villa ini adalah kunci kehidupannya yang mewah. Dan sekarang villa itu telah lenyap di tangan Aisyah, wanita yang dia remehkan. Maaf, Tuan. Ini bukan penipuan. Ini adalah transaksi yang sah di mata hukum, jawab pria itu. Kami memberikan waktu 24 jam bagi Anda untuk mengosongkan properti ini. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan lebih lanjut. Raffi mengabaikan pria itu, pikirannya hanya terfokus pada satu hal, Aisyah. Dia berlari ke dalam, mengambil ponselnya, dan mencoba menelepon Aisyah. Nomornya tidak aktif. Dia mencoba menelepon nomor-nomor lain yang dia kenal, tetapi tidak ada yang tahu keberadaan Aisyah. Dia panik, berlari ke kamar mereka, mencari-cari, berharap menemukan Aisyah di sana. Yang dia temukan hanyalah sebuah kamar yang kosong, seolah tidak pernah ada yang tinggal di sana. Matanya tertuju pada sebuah amplop kecil di atas bantal, di samping cincin pernikahannya yang tergeletak begitu saja. Dia membukanya dengan tangan bergetar, membaca pesan yang ditulis tangan Aisyah. Semoga kalian bahagia di rumah baru kalian. Karena rumah ini sudah bukan milik kita lagi. Kalimat itu, yang dulu dia anggap sebagai lelucon, kini menghantamnya seperti gelombang tsunami. Semua potongan puzzle mulai bersatu. Kepergian Aisyah, dokumen yang dia tanda tangani, transaksi yang tersembunyi, semuanya adalah bagian dari rencana balas dendam yang dingin dan kejam. Aisyah tidak kabur. Dia adalah dalang di balik semua ini. Bella berlari ke dalam, menangis histeris. Raffi, apa yang kita lakukan sekarang? Kamu bodoh. Kamu pikir Aisyah akan menyerah begitu saja? Kita akan tinggal di mana? Raffi tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menatap surat itu, menatap cincin yang dingin, dan menatap kehancuran yang terbentang di depan matanya. Dunia yang dia bangun di atas pengkhianatan kini runtuh, dan dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Aisyah tidak hanya pergi, dia juga membawa semua yang Raffi miliki, meninggalkan dia dan Bella dalam kekacauan yang tiada akhir. Sinar matahari pagi menembus jendela villa yang megah, namun kehangatannya tidak mampu mencairkan dinginnya ketakutan yang merayap di hati Raffi dan Bella. Setelah mendapat ultimatum 24 jam untuk mengosongkan rumah, mereka bukannya panik, melainkan justru dipenuhi dengan amarah dan penolakan. Raffi, seorang pria yang selalu terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan, bersikeras bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang bisa diperbaiki. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Aisyah, wanita yang dia anggap lemah dan bodoh, bisa melakukan hal sekejam ini. Ini tidak bisa dibiarkan, teriak Raffi, mondar-mandir di ruang keluarga sambil menelepon pengacaranya. Pengacara saya bilang, ini adalah tindakan ilegal. Kami tidak bisa diusir begitu saja. Saya pemiliknya. Bella duduk di sofa, wajahnya pucat pasi. Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang sama dengan Raffi. Dia tahu betul bahwa di mata hukum, tanda tangan Aisyah adalah segalanya. Dia hanya bisa membayangkan dirinya diusir dari kemewahan ini, kembali ke kehidupan sederhana yang dulu sangat ia benci. Ketakutan itu membuat emosinya meledak. Kenapa kamu bisa sebodoh ini, Raffi? Teriak Bella. Air matanya mulai mengalir. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa? Aisyah itu sudah merencanakan semuanya. Dan kita hanya duduk manis, menunggu kehancuran datang. Raffi mengabaikan Bella, terus berteriak ke telepon, menuntut pengacaranya untuk melakukan sesuatu. Namun, semua usahanya sia-sia. Hukum telah berpihak pada Aisyah, dan surat-surat yang dia tanda tangani sudah sah. Villa itu sudah bukan lagi miliknya. Tepat pukul 12 siang, bel pintu villa berbunyi.
Kali ini, bukan hanya satu atau dua orang yang datang. Saat pintu dibuka, di hadapan mereka berdiri perwakilan dari pemilik baru, dikawal oleh beberapa petugas keamanan berbadan tegap, dan seorang petugas dari kepolisian. Maaf, Tuan Raffi. Sesuai dengan surat perintah pengosongan yang kami pegang, Anda dan Nona Bella harus meninggalkan properti ini sekarang juga, kata perwakilan itu, suaranya tegas tanpa kompromi. Wajah Raffi seketika memerah. Ini tidak bisa. Kalian tidak punya hak. Ini rumah saya. Mohon maaf, tapi rumah ini sudah bukan milik Anda lagi, jawab petugas polisi itu. Jika Anda tidak mau keluar secara sukarela, kami akan terpaksa menggunakan kekerasan. Raffi tidak punya pilihan. Kekuasaannya, uangnya, dan egonya, tidak ada yang bisa membantunya di saat ini. Bella menjerit histeris, menangis histeris saat petugas keamanan mulai melangkah masuk, mengambil barang-barang mereka. Pemandangan itu begitu menyakitkan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana perabotan mewah, lukisan-lukisan mahal, dan tas-tas branded yang dibanggakan Bella diangkut keluar, dijejerkan begitu saja di halaman depan villa. Mereka diusir dari surga mereka sendiri, di hadapan para tetangga yang berbisik-bisik, menatap mereka dengan tatapan iba dan mencibir. Ini semua gara-gara kamu, teriak Bella sambil menampar Raffi dengan keras. Kamu yang membawa aku ke sini. Kamu yang bilang hidup kita akan bahagia. Sekarang, lihat, kita tidak punya apa-apa lagi. Raffi tidak membalas. Dia hanya bisa menatap kehinaan yang menimpanya. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Dia adalah seorang pengusaha sukses. Namun kini dia diusir dari rumahnya sendiri, di depan umum, seperti penjahat. Semuanya karena dia meremehkan Aisyah. Saat petugas keamanan mengangkut koper-koper terakhir mereka, Raffi dan Bella hanya bisa berdiri terdiam di luar gerbang, menatap villa yang kini terlihat begitu asing. Perwakilan pemilik baru melangkah keluar, menutup gerbang itu rapat-rapat, mengunci mereka dari dalam. Itu adalah akhir dari mimpi indah mereka. Bella, yang kehabisan tenaga, jatuh terduduk di pinggir jalan. Ia menangis histeris, memeluk tas branded yang kini terasa seperti beban berat. Seluruh kemewahan yang ia cintai telah sirna. Raffi, dengan wajah kosong, hanya bisa menatap villa itu, merasakan semua kenangan pahit yang ia lupakan. Dia ingat bagaimana Aisyah pernah merancang villa itu dengan penuh cinta, bagaimana dia menganggap remeh Aisyah, dan bagaimana kini dia harus membayar mahal atas perbuatannya. Sebuah mobil melintas dengan cepat, membuat cipratan air genangan membasahi pakaian mereka. Tetangga mereka yang dulu selalu menyapa dengan hormat, kini hanya melihat mereka dari balik jendela, menatap dengan tatapan kasihan. Raffi dan Bella tidak lagi memiliki apa-apa. Mereka kehilangan rumah, harga diri, dan satu sama lain. Mereka kini hanya dua orang yang hancur, teronggok di pinggir jalan, menyaksikan matahari terbenam di atas villa yang dulunya milik mereka, sebuah villa yang kini menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Aisyah pergi. Ia tidak lagi berada di Jakarta, kota yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Ia memilih kota Bandung, kota yang sejuk dan damai, untuk memulai hidup baru. Aisyah berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah firma arsitektur kecil yang berfokus pada proyek-proyek ramah lingkungan. Kantor barunya tidak semegah dan seluas dulu, namun suasananya hangat, penuh dengan orang-orang yang tulus dan bersemangat. Di sini, ia tidak hanya menjadi arsitek, tetapi juga seorang pendengar, seorang teman, dan seorang wanita yang kembali menemukan tawa yang hilang. Apartemen barunya jauh lebih sederhana dari villa mewah di Jakarta. Ruangannya tidak terlalu besar, hanya sebuah unit studio yang nyaman dengan jendela besar yang menghadap langsung ke deretan pohon rindang. Disinilah Aisyah menemukan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Pagi-pagi, ia akan bangun, menikmati secangkir teh hangat, dan merancang sketsa-sketsa baru tanpa beban. Sore hari, ia sering menghabiskan waktu di taman kota, membaca buku, atau sekadar melihat orang-orang berlalu lalang. Luka di hatinya masih ada, tapi ia tidak lagi membiarkannya mengendalikan dirinya. Luka itu kini hanyalah bekas, pengingat tentang betapa kuatnya ia. Suatu sore, Aisyah sedang duduk di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, menunggu seorang teman. Tiba-tiba, ia mendengar suara obrolan dari meja di belakangnya. Dua wanita, yang tampaknya adalah teman lama, sedang bercerita dengan suara yang cukup nyaring. Gila ya, kamu tahu kan Raffi Gunawan yang real estate itu? Kata salah satu wanita. Jantung Aisyah seketika berdebar kencang. Ia mencoba mengendalikan ekspresinya, pura-pura fokus pada buku di hadapannya, namun telinganya memasang pendengaran tajam. Oh, Raffi yang dulu punya villa gede banget di Jakarta itu? Tahu dong. Kenapa emangnya? Tanya wanita yang lain. Nah,
Dengar-dengar sih dia bangkrut total. Aku dengar dari temenku yang kerja di kantornya. Ternyata villa itu dijual sama istrinya. Istrinya itu yang jual diam-diam. Terus istrinya kabur entah kemana. Raffi sama selingkuhannya akhirnya diusir dari villa itu sama pemilik barunya. Gila, gak sih? Dunia Aisyah terasa berhenti berputar. Ia mengepalkan tangannya di bawah meja, napasnya tertahan. Kabar yang ia dengar adalah kabar yang paling ia nantikan, namun juga kabar yang paling mengejutkan. Ia tidak pernah berpikir untuk benar-benar mencari tahu bagaimana nasib mereka setelah kepergiannya. Tapi takdir membawanya mendengar semua itu secara tidak sengaja. Seriusan? Wow, nggak nyangka banget. Padahal mereka kayaknya hidup mewah banget ya. Terus gimana sekarang nasib mereka? Ya ampun, tragis banget deh. Dengar-dengar, Raffi sekarang kerja serabutan, jualan apa gitu. Selingkuhannya itu, namanya Bella, kayaknya nggak tahan hidup susah. Mereka jadi sering berantem. Bahkan kata temenku, si Bella itu sering ngamuk dan ngungkit-ngungkit semua harta yang hilang. Sekarang mereka tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Bayangin, dari villa mewah ke kontrakan kumuh. Itu karma yang instan banget, sih. Aisyah merasakan percampuran emosi yang sulit digambarkan. Ada rasa puas yang luar biasa. Rencananya berhasil dengan sempurna. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Namun, di balik rasa puas itu, terselip sedikit perasaan miris. Raffi, pria yang dulu ia cintai, kini harus hidup susah, kehilangan harga diri dan semua yang pernah ia banggakan. Aisyah tidak membenci Raffi lagi, tapi ia juga tidak merasa kasihan. Ia hanya merasakan sebuah keadilan yang dingin, sebuah konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Setelah kedua wanita itu pergi, Aisyah hanya duduk terdiam di kursinya. Matahari sore mulai menyinari kafe, memancarkan kehangatan yang kontras dengan cerita yang ia dengar. Disinilah ia, di sebuah kota baru, dengan hidup baru yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia tidak lagi bersembunyi. Ia tidak lagi takut. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, pekerjaan yang ia cintai, teman-teman baru, dan kebebasan. Sementara mereka, Raffi dan Bella, kini harus hidup dalam jeratan kepahitan dan penyesalan, terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Aisyah akhirnya menutup bukunya. Ia mengambil tasnya dan berjalan keluar kafe. Langkahnya terasa ringan, tanpa beban. Cerita tentang Raffi dan Bella yang ia dengar tadi adalah penutup yang sempurna. Itu adalah bab terakhir dari kisah lamanya. Ia tidak perlu lagi memikirkan mereka, tidak perlu lagi membenci mereka. Keadilan sudah terbayar lunas. Di bawah langit senja, Aisyah tersenyum. Senyum yang tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan. Ia telah menemukan kebahagiaannya. Ia tidak hanya membalas dendam, ia berhasil membangun kembali dirinya dari puing-puing. Langit di atas kota Bandung pagi itu tampak cerah, dipenuhi semburat warna jingga dan emas. Di dalam apartemen kecilnya yang nyaman, Aisyah duduk di tepi jendela, menyeruput kopi hangat sambil memandang pemandangan. Ia tidak lagi terburu-buru seperti dulu. Hidupnya kini bergerak dalam ritme yang lebih lambat, lebih tenang, dan lebih damai. Proyek-proyek arsitektur yang ia tangani tidak lagi tentang membangun kemegahan, melainkan tentang menciptakan ruang yang fungsional dan berjiwa. Ia bekerja karena cinta, bukan karena tuntutan status. Disinilah, di kota baru ini, Aisyah akhirnya menemukan Aisyah yang sesungguhnya. Pikirannya melayang, kembali ke awal perjalanannya. Ia mengingat kembali bagaimana ia dulu membangun villa itu, setiap detailnya, setiap lekukan yang ia rancang dengan penuh cinta dan harapan. Ia mengingat wajah Raffi yang dulu ia puja, tawa-tawa bahagia yang dulu mengisi ruangan, dan janji-janji manis yang kini terasa seperti racun. Ia dulu berpikir bahwa kehancuran itu adalah akhir dari segalanya. Bahwa ia adalah seorang korban yang tidak berdaya, terperangkap di dalam neraka yang diciptakan oleh dua orang yang ia cintai dan percayai. Namun, ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Di tengah kehinaan dan keputusasaan, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia duga. Kekuatan untuk melawan, untuk membalas, dan untuk bangkit kembali. Keputusan untuk menjual villa itu bukanlah sebuah tindakan yang mudah. Itu adalah tindakan yang lahir dari luka yang mendalam, dari amarah yang membara, dan dari keinginan yang kuat untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Villa itu bukan hanya sekadar bangunan, melainkan simbol dari pengkhianatan dan kebangkitan saya. Dengan menjualnya, ia tidak hanya mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi juga mengambil kendali atas takdirnya sendiri. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah Raffi dan Bella saat mereka diusir paksa. Ia tidak merasakan kebencian lagi, hanya sebuah kelegaan yang mendalam.
Mereka pikir mereka sudah menang, bahwa mereka bisa mengambil alih hidupnya dan menikmati semua yang ia bangun. Namun, pada akhirnya, mereka hanya menjadi penonton dari kehancuran mereka sendiri. Keadilan tidak datang dalam bentuk hukuman fisik atau penindasan. Keadilan datang dalam bentuk konsekuensi, dalam bentuk kehilangan yang sama persis seperti yang mereka timbulkan. Aisyah akhirnya membuka matanya. Rasa sakit yang dulu memenjarakannya, kini telah berubah menjadi sebuah pelajaran. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak seharusnya membuat kita buta, dan bahwa kepercayaan yang salah bisa menghancurkan kita. Namun, ia juga belajar bahwa dari abu kehancuran, kita bisa bangkit kembali, menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih tangguh. Ia tidak lagi mencari cinta atau validasi dari orang lain. Kebahagiaannya kini datang dari dalam dirinya sendiri. Ia menemukan kebahagiaan dalam sketsa-sketsa arsitektur barunya, dalam tawa bersama teman-teman barunya, dan dalam kebebasan yang ia miliki. Ia adalah Aisyah, seorang wanita yang pernah menjadi korban, namun kini menjadi pemenang. Ia tidak hanya membalas dendam, ia berhasil membangun kembali dirinya sendiri. Kisah tentang Raffi dan Bella yang ia dengar di kafe, menjadi penutup yang sempurna. Mereka mendapatkan hukuman mereka. Raffi, yang kehilangan kekuasaannya, kini harus hidup dalam penyesalan yang mendalam. Bella, yang kehilangan kemewahannya, harus hidup dalam kesengsaraan, menyalahkan Raffi dan dirinya sendiri. Hubungan mereka, yang dibangun di atas pengkhianatan, kini runtuh di bawah beban kesulitan. Mereka terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan, sementara Aisyah telah menemukan surga barunya. Dengan senyum damai, Aisyah bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke meja kerjanya, mengambil pena, dan mulai merancang sketsa baru. Sketsa sebuah rumah kecil yang sederhana, namun penuh dengan cahaya. Rumah itu adalah rumah yang ia impikan untuk dirinya sendiri. Rumah yang dibangun di atas pondasi cinta dan kebahagiaan yang sejati. Kisah Aisyah adalah kisah tentang seorang wanita yang jatuh, namun bangkit kembali dengan kepala tegak. Ia membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan hidup orang lain, melainkan dengan membangun kembali hidup kita sendiri, menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Dan pada akhirnya, Aisyah mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang terbalas, bukan dengan amarah, melainkan dengan kebahagiaan yang abadi. An 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 yang abadi.